Vincent Wenas. Sahabat mungkin masih ingat di Maret kemarin, awal Maret ya, IP Indikator Politik Indonesia yang dipimpin Profesor Burhanuddin Muhtadi, PhD, itu merilis hasil surveinya tentang siapa pemimpin Indonesia masa depan di mata kaum milenial atau generasi Z, ya, Gen Z. Dan bagi sebagian kalangan itu mungkin ada yang senang tidak senang dengan hasilnya, karena mau nggak mau hasil itu kenyataannya menunjukkan Pak Anies Baswedan pada posisi teratas. Nah, ini ada analisa atau catatan yang menarik dari Bro Yosef Herman Wenas mengenai ini. Judulnya Anies, Formula E, dan Gen Z. Nah, ada baiknya kita duduk dengan tenang untuk menyimak bagaimana ceritanya. Begini, Anies, Formula E, dan Gen Z. Sejauh pengamatan saya, Profesor Burhanuddin Muhtadi, PhD, dan Lembaga Indikator Politik Indonesia atau IP yang dipimpinnya ini punya kredibilitas. Soal ini tidak perlu diragukan. IP minggu lalu, ini ditulis artikelnya bulan Maret ya, jadi minggu lalu merilis survei mereka tentang presiden pilihan anak muda. Survei dilakukan antara 4 sampai 10 Maret 2021. Total sampel yang berhasil diwawancara ada 1.200 responden berusia 17 sampai 21 tahun. Jadi anak muda yang dimaksud di sini adalah Gen Z atau generasi Z, rentang usia 17 sampai 21. Anies Baswedan pada posisi teratas survei itu di 15,2%, disusul Pak Ganjar Pranowo 13,7% dan seterusnya. Itu ada tabel, bisa dilihat di atas. Di media mainstream maupun media sosial ada yang bereaksi marah, sinis mengetahui Pak Anies menang. Tapi juga ada yang girang tentu saja, para pendukungnya. Nah, sahabat, bila direnungkan, reaksi emosional publik umumnya masih terpolarisasi secara ideologis pada dua isme utama yang memiliki akar sejarah panjang ke suatu malam 22 Juni 1945 yang melahirkan Piagam Jakarta, di mana polarisasi itu antara kaum nasionalis dengan kaum Islam. Di Pilpres 2019 lalu, juga di Pilpres 2014 yang 2 kali lalu itu, di mana Pak Jokowi menang, panasnya persaingan ideologis ini terasa betul dalam bentuk-bentuknya yang populis, sesuai perkembangan zaman tentu saja. Tetapi pemahaman tentang politik di Indonesia saat ini tidak bisa lagi melulu soal ideologis primordial. Ya, itu penting, ideologis primordial, tapi tidak hanya itu. Karena faktanya perilaku politik Gen Z ini penting juga menjadi faktor analisis. Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Bagi Anies Baswedan, hasil survei IP pasti memberikan justifikasi kalau strateginya itu sudah tepat. At the same time, juga menjelaskan kenapa dia ngotot untuk mempertahankan penyelenggaraan event Formula E di Jakarta tahun 2022, so-called Jakarta E-Prix 2022. Ya, sahabat, memang betul, di 2022 Anies akan mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI. Sedangkan Pilpres masih 2 tahun kemudian, yaitu di tahun 2024. Tapi soalnya bukan itu sebetulnya. Soalnya adalah kepada siapa Anies mengirimkan pesan melalui event Jakarta E-Prix 2022. Dan psychological repercussions, seperti apa dampaknya. Ini persoalannya. Sahabat, kalau dilihat dalam situs Formula E ada artikel judulnya Signs of Times, Formula E Captures New Younger Audience, tertanggal 18 April 2018. Inti dari artikel itu ada 2. Pertama, today the ABB FIA Formula E Championship has one of the fastest growing online audiences
online audiences with a 347% rise in the number of 13 to 17 years old fans, Generation Z, engaging with its online content since last season, said founder and CEO Alejandro Agag. With a clear digital strategy and an always-on content approach, these impressive figures are a result of speaking the same language as our fans. Yang kedua, in the age bracket of 18 to 24 years, the series experienced growth of 54% since last season, with numbers like these showing a sustained increase in engagement, followers, and video views when compared year on year. Nah, ini penting sekali dua hal ini. Kemudian dibahas statistik peningkatan ini dalam artikel tersebut. Nah, silakan Anda klik tautan yang terkait di bawah ini, dan ada juga sedikit flash di atas gambarnya, gambar dari artikel itu. Sahabat, menjelang Pilpres 2019, Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 5.035.887 orang pemilih pemula. Data ini masuk dalam daftar penduduk pemilih potensial pemilu atau DP4. Dalam DP4 terdapat pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 17 April 2019. Sebanyak 5.035.887 jiwa menurut Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah pada Senin 17 September 2018. Sekali lagi sahabat, itu hanya jumlah mereka yang akan berusia 17 tahun saat itu. Sedangkan data KPU mencatat bahwa pemilih pemula potensial 17 sampai 22 tahun mencapai 46 juta orang. Wah, ini signifikan. Itu di tahun 2019. Silahkan Anda hubungkan dengan age bracket atau rentang usia para pemirsa Formula E di atas sambil membayangkan perkembangannya di tahun 2024. Sudah berapa itu? Nah, partisipasi politik Gen Z bisa dilihat dalam konsep konektivitas digital dan diskonektivitas sosial. Jadi ini saya ulangi, konektivitas digital tapi diskonektivitas sosial. Ini kontradiksi yang menarik. Di satu sisi mereka terlihat lebih cepat dan tanggap untuk terjun ke masyarakat dalam suatu konektivitas digital. Tetapi pada saat bersamaan mereka terisolasi dari ruang politik partisan. Jadi ada diskoneksi sosial dalam dunia nyata. Aksi politik dalam arti luas bukan hanya mencoblos suara yang dilakukan oleh Gen Z ini pada umumnya suatu inisiatif individual, bukan organisasional. Misalnya, menyampaikan pendapat melalui vlog, menghimpun dana sosial lewat kitabisa.com, atau mengajukan petisi via change.org. Komunitas mereka ini beranggotakan serangkaian imagined communities. Jadi komunitas yang imajinasi gitu ya. Mereka tidak saling mengenal secara pribadi, tetapi terkoneksi lewat akun media sosial. Mereka bisa saja akrab di Free Fire, Mobile Legends, atau PUBG. Ini game kalau nggak salah ya. Dan tetapi tidak di dunia nyata. Mereka bisa saja akrab di chess.com, tetapi hanya sebatas di platform maya itu saja. Nah, ekspresi politik mereka bentuknya status dan komen di media sosial. Cenderung didasari bukan oleh bingkai ideologi atau ikatan kebangsaan, tetapi preferensi personal yang pragmatis dan kontemporer. Nah, referensi mereka adalah para influencers, bisa politisi, ustadz, artis, SJW yang sedang populer saat itu. Ini sangat-sangat kontemporer. Nah, saat Bro Yosef Herman Wenas ini menulis artikel ini, ia mencek di YouTube dengan keyword pembukaan Asian Games 2018.
Ada 3 hasil pencarian teratas yang memiliki total views 15 juta, 10 juta, dan 5,4 juta. Ini yang khusus Presiden Jokowi beraksi di motor. Dan yang mengejutkan, komentar viewer terakhir itu masih dari minggu lalu. Nah sekarang sudah tahun berapa? Jadi masih hidup itu kanal dan tayangannya. Maka kita sah saja untuk berfantasi. Oh, being in the limelight as Jokowi was in 2018, Anies may follow in his footsteps at the opening ceremony of Jakarta E-Prix 2022. Ya ini sah-sah saja dong, karena aset digital semacam ini di media sosial bisa bertahan bertahun-tahun lamanya, because people will keep revisiting it. Tinggal yang Anies perlukan, ya tinggal mendaur ulang jejak-jejak digital itu melalui tim sesnya, melalui suatu post-truth politics. Hey dude, kita hidup di era jejak digital sekaligus era post-truth politics. Kita paham kan maksudnya? Sekali lagi, Jakarta E-Prix 2022 itu modal penting untuk bermain dalam konektivitas digital dan diskonektivitas sosial yang menjadi ciri partisipasi politik Gen Z. Sebagaimana halnya Asian Games 2018 yang menaikkan citra Jokowi di kalangan Gen Y atau millennials pada Pilpres 2019 yang baru lalu. Maka pensiun jadi gubernur DKI Jakarta di tahun 2022 bukanlah akhir segalanya bagi Anies. Penyelenggaraan Formula E di tahun 2022 justru ideal dari sudut pandang ini. It is just ending an office, but keeping the memory to stay is what counts. Maka down payment sebesar British Pound Sterling ya 53 juta atau hampir 1 triliun rupiah itu justru jangan diminta balik kalau menurut Anies ya, kepentingan beliau. Di tahun 2024 konstituen Gen Z jumlahnya barangkali sudah mencapai sekitar 70 juta orang. Nah, ini satu segmen voters yang luar biasa. Maka akhirnya merebut hati Gen Z ini jadi prioritas di Pilpres 2024 bagi semua. Ini tentu yang disasar oleh Pak Anies Baswedan. Apalagi di survei IP ini Anies sudah menang, ditunjukkan oleh hasil survei dari Profesor Burhanuddin Muhtadi tadi. Maka apa yang dikatakan oleh CEO Alejandro Agag ini benar, CEO-nya Formula E ya. With a clear digital strategy and an always-on content approach, these impressive figures are a result of speaking the same language as our fans. Itu kuncinya. Nah, demikian catatan dari Joseph Herman Wenas yang ditulisnya di Yogyakarta 24 Maret yang baru lalu seputar masalah Pak Anies Baswedan, Formula E, kaitan dengan Gen Z. Banyak yang mengira Pak Anies akan mengalirkan dana itu, tapi kalau dalam perspektif ini ya mungkin kita mesti berpikir ulang. Demikian sahabat, kiranya bisa menjadi sekedar acuan dan referensi, bahan pertimbangan bagi kita semua dalam menyikapi beberapa peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Demikian, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.